في رحل أخيه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وخذك وعلمك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعلم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر كبدوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يؤمنوا على أدباره كفورا نحن أعلم بما يستمعون إليك وإذ نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجلا مثله فلا تستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما رفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين عليهم اللهم زينا بزيادة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحمد ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خيرات كل هذا اليد وإماما
بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل صلاة سلامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. غرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdullah Kahfa Bihi Mahrus beserta Ibu Nyai ingkang kula taati saha kula ta'dhimi. Wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad Ibrahim Ahmad Hafid ingkang kula taati saha kula ta'dhimi. Wabil khusus panjenenganipun Agus Ahmad Kahfa Bihi Mahrus beserta Nyai ingkang kula taati saha kula ta'dhimi. Yang terhormat kepada Wakil Rais Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung, yang terhormat kepada Ketua Tanfidh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung, yang terhormat kepada Ketua Majelis Ulama Provinsi Lampung, yang terhormat kepada Ketua Rais Jatman Provinsi Lampung, yang terhormat kepada Ibu Camat Kecamatan Kedaton, yang terhormat kepada Lurah Kelurahan Kedaton dan seluruh pengurus pondok pesantren seprovinsi Lampung yang berkenan hadir yang kami muliakan. Dan tak lupa para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, selalu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini dalam rangka pengajian turba dan silaturahmi sekaligus ijazan kubro Masayih Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya di sini membacakan tertib acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini dalam rangka silaturahim serta turba dan sekaligus ijazan kubro Masyayikh Lirboyo. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan awal hingga akhir tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadiniyah walikuliniyatin solihalahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh beliau Al-Ustadz Nur Ridwan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran iqra kitabak Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih untuk acara yang ketiga, yaitu prosesi pelantikan pengurus Himasal Lampung beserta pelantikan pengurus Lembaga Ittihadul Mubalighin Lampung, yang dalam hal ini akan dipandu oleh tim pengurus pusat Himasal. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pelantikan pengurus baru Himpunan Alumni Santri Lirboyo dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Wilayah dan Cabang Seprovinsi Lampung. Pembacaan surat keputusan serta susunan pengurus baru Himpunan Alumni Santri Lirboyo Wilayah dan Cabang Seprovinsi Lampung oleh beliau Agus Haji Ahmad Kafabi. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 113 PP Himasal _12/2019. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang sangat perlu segera tersusunnya pengurus Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasal Wilayah Lampung. 2. Keadaan yang sangat menuntut perihal posisi wilayah dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan langkah kerjanya. Mengingat 1.
Hasil sidang Munas 4 Himasal pada tanggal 6 Sya'ban 1440 /12 Juli 2019. 2. Sidang harian pengurus pusat Himasal. 3. ADART Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasal memutuskan dan menetapkan 1. Mengangkat dan mencantumkan nama Bapak sebagai pengurus Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasal wilayah Lampung dengan struktur sebagaimana terlampir. 2. Mengharapkan dengan hormat atas kesediaan Bapak dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya keputusan ini sampai masa akhir jabatan. Kediri 14 Desember 2019. Tertanda Ketua Umum Ki Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Sekretaris Umum Haji Athaillah Salahuddin Anwar. Selanjutnya, struktur personalia pengurus Himpunan Alumni Santri Lirboyo Himasal untuk wilayah Lampung. 1. Pengurus wilayah Ketua Umum Dr. Andes Kiai Haji Basyaruddin Maisir. Ketua 1 Kiai Muhammad Jawahir Ismail. Ketua 2 Kiai Muqimul Haq. Ketua 3 Kiai Syekhul Ulum Syuhada. Sekretaris Umum Ustadz Ja'far SPDI. Sekretaris 1 Ustadz Zubaidi Bashar. Sekretaris 2 Ustadz Reno Abdul Karim Mardian. Sekretaris 3 Haji Ahmad Khotib. Bendahara 1 Ustadz Fauzan. Bendahara 2 Ustadz Chandra. Untuk Dewan Pleno, penerangan dan dakwah Kiai Munirul Ikhwan. Pendidikan dan kadar Ustadz Badruddin Fuad SPD. Untuk ekonomi dan keuangan Kiai Huda Lamtim. Untuk organisasi Ustadz Fathullah SPD. Untuk Lajnah Bahsul Masail yakni Kiai Fadoli. Untuk Lajnah Taklim wan Nasyar Kiai Mahdum Khalid. Pengurus cabang Pringsewu untuk ketua yakni Ustadz Haji Zainal Afandi, sekretaris Ustadz Habib Romdon. Untuk cabang Tenggamus, ketua Ustadz Muhammad Ihsani, sekretaris Ustadz Muhammad Yusron Rohi. Untuk cabang Lampung Timur, ketua Ustadz Rohman, untuk sekretaris Rohmatan. Untuk cabang Lampung Selatan, ketua Ustadz Abdul Ma'ruf Majid, sekretaris Ustadz Mahmud. Untuk cabang Tulang Bawang, ketua Agus Ali Mahrus dan sekretaris Ustadz Nur Rahmat Usman. Untuk cabang Pesawaran, ketua Ustadz Mustamad Aulia, untuk sekretaris Ustadz Rojali. Untuk cabang Lampung Tengah, ketua Agus Syekhul Ulum Syuhada dan sekretaris Ustadz Zubaidi Bashar. Ditetapkan di Kediri 14 Desember oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Himasal Pusat. Kepada segenap Dewan Harian Himasal wilayah dan cabang seprovinsi Lampung, dimohon maju ke panggung kehormatan dengan menghadap ke hadirin. Sewu, mungkin wonten beberapa teks yang nanti diikutkan dan tidak diikutkan. Monggo sareng-sareng naskah PA sakmenika dipun lampahi sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jangan ditirukan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ar-ra'iyatih. Monggo diikutkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini jangan diikutkan. Bay'atum ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati jam'iyyati mutakharrijil ma'hadi al-Islam Lirboyo Kediri li'i'la'i kalimatillahi ta'ala allati hiyal ulya bi qiyadati masyayikhil ma'had Lirboyo Kediri. Monggo dipun tirukan.
bay'atu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati jam'iyah mutakharrijil ma'hadil islami Lirboyo Kediri li'ila'i kalimatillahi ta'ala allati hiyal ulya biqiyadati masyayikhil ma'had Lirboyo Kediri. Kami sebagai pengurus himpunan alumni santri Lirboyo atau Himasal dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Himasal demi menjunjung tinggi agama Islam. Ini berikrar 1. Senantiasa menjadikan Himasal sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. 2. Menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan aqidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himasal dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo untuk kepentingan Himasal, kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa dan negara. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada segenap Dewan Harian Baru Himasal Wilayah dan Cabang Seprovinsi Lampung, selain Ketua Umum Baru Himasal Wilayah, dimohon untuk meninggalkan panggung kehormatan. Kepada yang terhormat Agus Haji Ahmad Kafabihi, dimohon untuk menyerahkan surat keputusan Himasal Pusat kepada Ketua Umum Baru Himasal Wilayah Provinsi Lampung disertai dengan jabat tangan. Pembacaan surat keputusan serta susunan pengurus baru Lembaga Ittihadul Mubalighin Wilayah Lampung oleh Agus Haji Ahmad Kafabihi. Surat keputusan nomor 073-B-MK-LIM P2L 2020 tentang susunan pengurus pimpinan pusat Lembaga Ittihadul Mubalighin Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tahun 2019 sampai 2020 Masehi. Menimbang perlunya sebuah lembaga cabang untuk menangani kegiatan dakwah di luar Ponpes Lirboyo. 2. Bahwa dakwah tersebut berfungsi untuk memberikan pengetahuan keagamaan, praktek ubudiyah, dan untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk kepengurusan cabang tahun 2019 sampai 2024 Masehi. Mengingat 1. Anggaran rumah tangga dan seterusnya. 2. Musyawarah cabang lembaga Ittihadul Mubalighin dan seterusnya. Memperhatikan 1. Rapat istimewa dan seterusnya memutuskan, menetapkan. Pertama, susunan lembaga pengurus lembaga Ittihadul Mubalighin cabang daerah Lampung 2019-2024 Masehi sebagaimana terlampir. Kedua, kepada yang bersangkutan diharap untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai pengarahan dari pimpinan pusat lembaga Ittihadul Mubalighin. Ketiga, keputusan ini berlaku sampai
mulai ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 20 Januari 2020 mengetahui pimpinan pusat Lembaga Ittihadul Mubalighin, Ketua Umum Agus Qadir Ridwan, Sekretaris Umum Haji Muhammad Kafabi. Untuk struktur personalia Lembaga Ittihadul Mubalighin Daerah Lampung, Ketua Umum Saudara Imam Son Haji, Ketua 1 Saudara Firman Yusminar, Ketua 2 Saudara Chandro Yono, Sekretaris Umum Saudara Ahmad Nasuha, Sekretaris 1 Saudara Subaidi Bashar, Bendahara 1 Saudara Teguh Widodo, untuk Bendahara 2 Saudara Fauzan Subhan. Mengetahui Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Lembaga Ittihadul Mubalighin Lirboyo. Kepada segenap Dewan Harian Baru Lembaga Ittihadul Mubalighin wilayah Lampung dimohon maju ke panggung kehormatan dengan menghadap ke hadirin. Kepada yang terhormat Agus Haji Ahmad Kafabihi dimohon untuk membacakan naskah pelantikan serta diikuti oleh segenap Dewan Harian Baru Lembaga Ittihadul Mubalighin. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada personalia Lembaga Ittihadul Mubalighin Lampung. Monggo sarang-sarang membaca naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini kami sebagai pengurus Lembaga Ittihadul Mubalighin dengan penuh kesadaran hati dan tanggung jawab berjuang di dalam Lembaga Ittihadul Mubalighin demi menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan pusat. Dengan ini kami berikrar: 1. Senantiasa menjadikan Lembaga Ittihadul Mubalighin sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. 2. Menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah secara sungguh-sungguh, serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Ittihadul Mubalighin dan segala peraturan organisasi, serta mentaati fatwa para masyayikh Lirboyo untuk kepentingan Lembaga Ittihadul Mubalighin, kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa dan negara. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada segenap Dewan Harian Baru Lembaga Ittihadul Mubalighin Cabang Provinsi Lampung, selain Ketua Umum baru dimohon meninggalkan panggung kehormatan. Kepada yang terhormat Agus Haji Ahmad Kafabihi dimohon untuk menyerahkan surat keputusan Lembaga Ittihadul Mubalighin Pusat kepada Ketua Umum baru Lembaga Ittihadul Mubalighin Cabang Provinsi Lampung. Kepada yang terhormat Agus Haji Ahmad Kafabihi dipersilahkan meninggalkan panggung kehormatan dengan diikuti oleh Ketua Umum baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembacaan surat keputusan, pelantikan dan beat pengurus baru Himpunan Alumni Santri Lirboyo dan Lembaga Ittihadul Mubalighin wilayah dan cabang seprovinsi Lampung dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Untuk meningkat acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau, Ketua Himasal yang baru sekaligus beliau adalah Sohibul Bait. Kepada beliau Kiai Haji Basaruddin Maisir, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, kami ta'zimi, yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Buya Ki Haji Abdullah Kafabi Mahrus, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, beserta Ibu Nyai dan seluruh rombongan yang alhamdulillah pada malam hari ini berkenan hadir di Provinsi Lampung. Kepada jajaran pengurus Suriah Nahdlatul Ulama, dalam hal ini hadir Bapak Ki Haji Soleh Bajuri, Bapak Dr. Ki Haji Khairuddin Tahmid, dan juga para kiai, ada Dr. Abdul Ghafur, dan juga para kiai yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para kiai. Kepada Ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah Kota Bandar Lampung yang baru terpilih 2 hari yang lalu, Gus Oi, saya sampaikan beliau masih bujang. Yang punya anak perempuan seumur dengan beliau silahkan. Satu-satunya di Indonesia ketua Jatman yang masih bujang adalah Kota Bandar Lampung. Beliau menggantikan saya pada 2 hari yang lalu. Saya promosikan malam hari ini, ada Mbah Yai, mudah-mudahan doakan seminggu lagi lamaran. Amin. Kepada Ibu Camat, alhamdulillah yang setia acara beberapa kali bisa hadir. Kepada Bapak Lurah, kepada Bapak RT, seluruh yang hadir, dan para pengasuh pondok pesantren yang berkenan hadir di Provinsi Lampung, para alumni Pondok Pesantren Lirboyo di Provinsi Lampung yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bersama-sama silaturahim di Pondok Pesantren Al-Hikmah dalam rangka pelantikan pengurus himpunan alumni santri Lirboyo Provinsi Lampung dan juga cabang dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Selawat salam mari kita sampaikan junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, juga seluruh pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bil khusus Mbah Yai Abdullah Kafabi Mahrud dan rombongan. Perlu kami sampaikan kepada Mbah Yai bahwasanya santri-santri Lirboyo yang ada di Provinsi Lampung yang jumlahnya insya Allah tidak kurang dari 500 orang. Ini dari 500 orang kami data, ada beberapa alumni yang sudah mendirikan pondok pesantren. Satu saya bacakan sebagai laporan. Yang pertama Bapak Ki Abdullah yang ada di Tulang Bawang Barat Tubaba, yaitu salah satu putrinya yang ada jadi anggota dewan, hadir ya. Mbak Ida hadir? Udah pulang? Udah pulang, ini mau rapat lagi kali ya. Ini salah satunya, putrinya anggota Dewan PKB Provinsi Lampung. Ini tamatan tahun 1969. Diteruskan oleh putra-putrinya juga mondoknya di Lirboyo. Salah satunya Gus Mahrus. Mana Gus Mahrus? Dilantik nggak naik, nanti dicoret loh. Mana? Mana Gus Mahrus? Nah, di bawah. Padahal dilantik nggak naik, awas loh. Tanggungan Gus Mat nanti kalau dicoret, Mus. Yang kedua, Ki Haji Zainal Effendi Pringsewu, tamatan tahun 97. Alhamdulillah sudah ada pesantren.
Kemudian Bapak Kiai Haji Muhammad Jawahir Pesawaran tahun 2001, bahkan masih berkembang. Kemarin ngecor beberapa lantai. Kita doakan tambah berkembang. Nih, di Pesawaran, di daerah Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon. Kemudian Ketua LIM, ini yang kerjanya keluyuran, ya, tapi alhamdulillah berkat hikmah kepada Mas Sayyid, 4 tahun terakhir beliau istiqomah mendirikan pesantren Al-Hamid. Beliau adalah tamatan tahun 2009, Son Haji, ya, pokoknya Son Haji, di mana ada kegiatan ada Son Haji. Yang kedua Ahmad Nasoha, ini juga sama kawannya, keluyuran tukang mancing, ya, ini mendirikan pesantren di Bandar Lampung, tamatan tahun 2008. Ini saya bisa tukang mancing, ini adik saya masalahnya Pak Kiai, adik saya bungsu yang tukang keluyuran. Mudah-mudahan hadirnya Mbah Yai nanti bisa istiqomah lagi, ya. Yang ketujuh, yang keenam Kiai Ma'ruf, ini Lampung Selatan. Kiai Ma'ruf Lampung Selatan tamatan 2010, alhamdulillah sudah ada pesantrennya. Kemudian Pak Kiai Zainul Huda, tadinya pesantren didirikan oleh ayahnya wafat, putra-putranya masih kecil-kecil, kemudian dipondokkan Lirboyo, alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Sekampung udik, paling udik orang itu. Kemudian Syekhul Ulum, ini juga alumni dari Lirboyo, yang waktu itu ditinggal oleh abahnya, beliau umur 21 tahun, dipaksa pulang dari Lirboyo meneruskan perjuangan ayahnya. Alhamdulillah walaupun kecil, begitu tahan, ya, sekarang berkembang. Ditinggal ayahnya, santri tinggal 300. Dari 300 ditinggal ayahnya goyang, tinggal 300 santri, sekarang sudah 1000 lebih, hampir 2000. Di mana-mana panggilnya Syekhul Ulum. Kemudian nomor 9 Kiai Fadoli. Kiai Fadoli memang bukan asli dari Lampung, dari Cirebon, ya, dari Kediri. Kiai Fadoli dari Kediri, tapi dapat istri orang Lampung yang ada di Labuan Meringgai. Beliau pernah mustahik, ya, alhamdulillah mustahik sampai tamat, juga sekarang mendirikan pesantren di Labuan Meringgai. Kemudian ada lagi Misbahul Munir, Lampung Timur, alhamdulillah juga sudah ada pesantren, cukup berkembang. Teguh Widodo, ini 3 serangkai yang saya katakan tadi. Pokoknya keluyuran terus, mancing bertiga, tapi alhamdulillah Teguh Widodo sekarang istiqomah. Sudah bikin pesantren, santrinya ada, asramanya ada, musolanya ada, ngajinya ada. Ini Teguh Widodo, ini yang jadi bendahara Tanggamus. Kemudian nomor 12 Mukimul Haq, ini saya yakin Dzurriyyah Lirboyo banyak ini, karena beliau memang terkenal sekali waktu di Lirboyo. Beliau adalah aktivis LBM pada waktu di Lirboyo. Mukimul Haq berpisah dengan mertuanya. Nah, tadinya ikut mertua, lama-lama dirikan sendiri, belajar sama mertua, udah pinter, pisah dia, ya. Tamatan tahun 2005. Kemudian Kiai Wildan Lampung Timur, juga alhamdulillah. Kiai Mahdun Lampung Timur. Kemudian Mahali Tanggamus, ada Kiai Mustamar ini insya Allah nggak lama lagi, tanah udah siap, pondasi tinggal letakkan, semen nunggu bantuan. Salam Mustamar, ya, kita bantu doa, karena perjuangannya luar biasa Mustamar ini, dan aktif di LBM PBNO. Kemudian ada lagi Kiai Muhibbin, ini Pesawaran, juga sedang berkembang. Aminul Mustolih Lampung Tengah. Kemudian Kiai Ismail Pringsewu, Kiai Muhammad Anas Lampung Selatan, Kiai Nasruddin Mesuji, Kiai Ihsan Tanggamus tahun 99, Kiai Khotib yang dijuluki oleh Mbah Yai Anim diganti namanya Rotib, karena beliau pengamal Rotib Al-Hadad, maka diiklankan oleh Mbah Yai Anim namanya Rotib, ya, Kiai Rotib, bukan Khotib tapi Kiai Rotib. Kemudian ada lagi 24 Munirul Ikhwan. Munirul Ikhwan ini di Natar sudah berkembang, tamatan tahun 2005. Kemudian 26
Fuaidi Abdillah Pringsewu ikut mertua. Tapi udah berkembang. Orangnya datang nggak datang ya? Nggak datang, belum datang. Kemudian almarhum Ismail Marzuki. Beliau adalah berkhidmat dengan Mbah Yai Maksum. Ahlinya di Sukadamai, tukang suwuk. Mendirikan pesantren alhamdulillah sampai perguruan tinggi. Setahun yang lalu beliau wafat dan diteruskan oleh menantunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, saya nggak cerita. Saya tinggal di Al-Hikmah. Bapak Ibu yang saya hormati. Ya saya kan nggak cerita, saya tinggalnya di Al-Hikmah Pak. Kan nggak salah. Bapak Ibu saya hormati, terutama Mbah Yai dan rombongan, Himasal pertama berdiri diketuai oleh Bapak Kiai Syihabuddin HS. Beliau adalah dosen UIN Raden Intan. Satu periode kedua, tiga dan seterusnya itu saya. Kemarin saya sudah mundur waktu rapat kerja, rapat munasnya, rapat di sini. Saya sudah mundur supaya yang muda-muda maju nggak mau. Kalau Pak Maisir nggak mau, bubarin aja Himasal Lampung katanya ya. Jadi karena saya memang berat, ini amanah dari para masyayikh, maka bukan terpaksa, saya siap. Himasal Lampung sangat kompak, sehingga para masyayikh Lirboyo pada saat rawuh ke Lampung, dari mulai bandara sampai pulang ke bandara, kami kawal. Bahkan kadangkala yang bawa garwonya sampai risih, kapan aku dipisah gitu ya. Turun dari Bandara Raden Intan sampai pulang lagi, kami kawal ya. Dari muda-muda ini siap ngawal, karena memang ini kewajiban kami sebagai santri kepada Duriyah, kepada seluruh masyayikh Lirboyo. Karena kami yang ada di ini di panggung bisa begini, yakin karena berkat dari para masyayikh yang ada di Lirboyo. Alhamdulillah, dari sekian banyak pesantren yang ada di Provinsi Lampung, yang alumni 27, total pesantren di Provinsi Lampung sekitar 600 pesantren. Baik yang plangnya aja, atau yang ada santri nggak ada plang, atau yang memang ada plang, ada santri, total di Kementerian Agama kurang lebih 600 pondok pesantren. Ini yang kami sampaikan, dan tadi ada telepon dari Wakil Gubernur, insya Allah jam berapa saja beliau berkenan hadir. Posisi dari Lampung Barat sedang menuju ke sini. Saya nggak ngabari, tapi beliau tahu ada kegiatan, ngomong, untuk teko pora, monggo kata saya. Ibu Nuni insya Allah posisi dari perjalanan yang mau menuju ke sini. Karena beliau melihat beberapa postingan para alumni, tertarik. Karena beliau ngomong, setiap ada kiai, tolong kami kabari. Insya Allah nanti jam berapa saja beliau akan hadir bersama-sama dengan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua, yaitu dari pengurus pusat Himasal, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Muhammad Ibrahim Ahmad Hafidh. Waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyayikhana kurama, segenap para kiai, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Rama Ya'tum Wah Kafatihi Mahrus, panjenenganipun Yai Saleh Badrus, Yai Basaruddin Maisir, dan seluruh kiai-kiai yang hadir pada malam hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kami, segenap para pejabat mulai dari Ibu Camat, Bapak Lurah maupun jajaran yang lain,
seluruh alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang tergabung dalam Himasal dan LIM, seluruh alumni putri ini dari Pondok Pesantren Putri yang ada di Lirboyo, alhamdulillah juga hadir mbak-mbak Muqtadiat maupun AMK maupun yang lain PTQ, dan juga seluruh hadirin wal hadirat wabil khusus segenap santri dari Pondok Pesantren Al-Hikmah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kami beserta rombongan Yai Abdullah Kafabi Mahrus ini setiap datang ke Sumatera ternyata sudah 4 kali ini disambut oleh hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kami di Riau disambut oleh hujan deras, kemudian di Palembang, di Jambi juga demikian, dan ini terakhir di Lampung. Semoga menjadi hujan yang penuh rahmat dan berkah bagi kita semuanya. Pada tahun 2006, pada saat itu Pondok Pesantren Lirboyo mendapatkan surat penghargaan bahwa Pondok Pesantren Lirboyo diakui sebagai lembaga pendidikan mu'adalah. Artinya lembaga pendidikan pesantren salaf yang diakui setara dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pemerintah seperti SMA, Madrasah Aliyah dan sederajat. Ternyata dari tahun 2006 sampai dengan kemarin 2 tahun yang lalu 2017 justru malah Pondok Pesantren Lirboyo mendapatkan kehormatan lagi, yaitu diakui sebagai Ma'had Ali atau setingkat perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah, sehingga wisudawan atau lulusan Ma'had Ali Pondok Pesantren Lirboyo ini berhak untuk menggondol gelar S1 dan setara dengan S1 perguruan-perguruan tinggi di lingkungan pemerintah dengan gelar SAG. SAG ini sarjana agama, bukan sarjana alam gaib. Sebagai perguruan tinggi otomatis harus 4 tahun. Yang dulunya Madrasah Aliyah 3 tahun ditambahi setahun. Setahunnya adalah masa wajib khidmah. Setelah 3 tahun sekolah, dia wajib berkhidmah 1 tahun. Entah itu menjadi pengajar di MHM, pengurus pondok, atau berkhidmah dalam bentuk yang lain seperti mason itu, berkhidmah jadi sopir atau gimana. Pokoknya berkhidmah kepada kiai 1 tahun penuh. Kemudian menjadi guru tugas, diperbantukan di daerah-daerah. Kemarin itu ada yang diperbantukan di Sumatera, di Bangka Belitung, di Tenggamus juga ada, dan banyak yang masa hikmah itu dikirim ke Kalimantan. Ada permintaan dari Malaysia tapi belum bisa dipenuhi. Kemudian skripsinya ini juga sama ala salaf. Artinya kalau istilah pesantren, skripsi itu nanti dinamakan dengan risalah. Risalah itu terdiri dari 3 pilihan. Yang pertama adalah tema maudhu'i, yaitu menulis bahsul masail dengan konsep maudhu'i. Artinya mulai deskripsi, jawaban, rujukan-rujukannya itu dikupas secara tuntas. Bukan waqi'iyah. Kalau waqi'iyah kan soal, jawab, takbir, itu waqi'iyah. Kalau maudhu'i itu harus diselesaikan mulai awal hingga akhir, deskripsi sampai literaturnya semuanya dikupas secara tuntas. Itu sudah menjadi skripsi. Yang kedua adalah tarjamatul kutub, menterjemah kitab. Jadi wasoya ditarjamah sudah jadi skripsi. Yang ketiga tahqiqul kutub, mentahqiq, memberi keterangan-keterangan atau catatan-catatan kaki terhadap kitab-kitab yang ada. Itu namanya sudah menjadi skripsi. Jadi walaupun toh kita perguruan tinggi dan juga ada skripsinya maupun yang lain-lain, tapi tetap ala salaf al-mu'tabarah, tidak akan menggeser kesalafan Pondok Pesantren Lirboyo. Khusus untuk Pondok Pesantren Putri, mulai dari HMK-nya Yai Kafabi
Pondok Pesantren Muhtadiatnya Yai Anwar, PTQ-nya Yai Idris, itu tamatan aliyah dan seluruh jenjang madrasah yang ada di Pondok Pesantren Putri 3 itu tadi, semuanya rapot maupun ijazahnya itu sama dengan milik Kangkang Pondok Induk, ditandatangani oleh Mudir MHM. Jadi statusnya adalah sama dengan MHM Putra. Jadi sekarang ini status dari Pondok Putri 3 itu sama dengan MHM. Setelah lulus aliyah, kalau memang belum payu, masih bisa meneruskan untuk kuliah, disediakan oleh Bapak Rektor Yai Kahfafi Mahros ini mengusahakan untuk program ekstensi Tribakti yang diperbantukan, yang diperuntukkan untuk teman-teman putri dari Pondok Pesantren Putri, kuliah setiap 1 Jumat sekali, hanya 1 kali setiap Jumat, jadi tidak mengganggu. Sekarang ini sudah karena mengikuti perkembangan zaman, Pondok Pesantren Lirboyo seperti itu. Dan yang paling pokok kami sampaikan, alhamdulillah, berkat kepedulian para alumni, berkat dari usaha keras para alumni, saat ini jumlah Pondok Pesantren Lirboyo itu jumlah santrinya, hasil laporan terakhir rapat pondok bulan Ba'da Maulid kemarin, sidang BPK kedua, 28.561 santri. Khusus untuk pondok induknya, Kangkang pondok induknya 12.300 sekian. Sehingga nyuwun sewu, sakniki serambine pun mboten kamot. Yang alumni Serambi pasti paham lah. Jadi sekarang ini sudah lokal-lokal sekolah seperti Gedung Al-Ikhlas itu sudah menjadi lokasi tempat tidurnya para santri. Saking tidak muatnya, alhamdulillah mulai awal tahun kemarin kita sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan WC. Jadi termasuk salah satu sarana yang paling pokok itu adalah buang hajat. Bayangno, wong 12.000 kamar WC mung 70. Nah ini kan antrinya kayak apa. Maka secepatnya kita bangunkan WC 1000 yang kedua. Insya Allah jumlah kamarnya lebih banyak, 300 lebih. Jadi jangan khawatir, urusan buang hajat akan lancar. Yang terakhir, kami bersama rombongan Yai Kahfafi ini sowan kepada panjenengan sedaya para alumni baik putra maupun putri, adalah yang pertama silaturahim, yang kedua ngaturi dan ngundang panjenengan sedaya untuk hadir di Pondok Pesantren Lirboyo, terutama untuk pengurus-pengurus yang baru dilantik tadi, baik dari Himasal maupun LIM, untuk mengikuti Munas Himasal dan juga LIM yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Syakban atau 10 April 2020 jam 8 pagi sampai dengan sore, jam 5 sore, tempat di Aula Al-Muktamar. Kemudian setelah kita Munas selesai, baik Munas Himasal maupun Munas LIM selesai, nantinya akan disambung dengan reuni tamatan per kelas. Pak Basarudin reuni dengan teman-temannya dan semuanya, saya, Son Haji, Yusron, sama Teguh ini, walaupun Teguh ini rodok medot di tengah dalan, ya nanti reuni bareng-bareng semuanya per kelas dengan diagendakan untuk alumni 2005 sampai dengan 2019 dilaksanakan malam Sabtu, kemudian alumni 95 sampai dengan 2004 dilaksanakan Sabtu pagi,
alumni 1960 sampai dengan 1994 dialokasikan pada Sabtu siang ba'da zuhur. Kemudian catatan untuk tamatan tahun 60 sampai dengan 94 yang tidak ada reuni kelasnya karena tidak ada mustahiknya, tidak ada panitianya atau bagaimana, maka disediakan satu tempat khusus agar reuni bareng-bareng lintas kelas. Biasanya tahun 60-an, 70-an itu datang ke Lirboyo melongo, kancaku ndi kok gak enak reuni. Nah, akhirnya kita alokasikan dalam satu tempat agar mereka reuni sendiri, bancek bareng-bareng. Setelah itu jam setengah 5 sore, jam 16.30 kita mengadakan tahlil akbar di area Makbaroh di Masjid Agung Pondok Pesantren Lirboyo dan dipungkasi pada malam Ahadnya dengan reuni akbar dan haul haflah yang dilaksanakan Sabtu malam Ahad tanggal 11 April 2020 dilaksanakan jam 19.30 dengan acara utama ngeblek bareng. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.